Jadi ngapain aja kamu hidup dunia ini? Kalau hanya sekedar berkembang biak, makan, minum, apa bedanya dengan hewan? Beranak lagi, ya hidup cuma ngeberanak aja kan gitu. Apa hidup ini? Bukan itu tujuan hidup kita, Pak. Jadi tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam judul kajian pada hari ini tentang ateis dan agnostik. Sebenarnya ini pelajaran tauhid ya, atau akidah. Hanya istilah saja. Jadi ada dua kelompok yang sampai saat ini tidak mengakui, bahkan ragu terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ateis dan agnostik. Ateis itu sebuah pandangan filosof yang tidak mempercayai keberadaan Allah. Dia tidak yakin bahwa di dunia ini ada sang pencipta. Sebab inti daripada din atau agama itu adalah beriman kepada Allah. Kalau tidak meyakini atau ragu terhadap Allah, pasti dia tidak bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya. Maka sebenarnya kalau kita mempunyai teman atau tetangga yang dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakin pasti dia ragu tentang keberadaan Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah itu sebenarnya dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya, tapi masih ragu kepada Allah. Kalau dia benar-benar yakin terhadap keberadaan Allah, pasti dia mau menjalankan perintah-perintah Allah. Nampaknya di dunia ini orang yang meragukan keberadaan Allah itu banyak. Muslim, mungkin dia muslim, tapi dia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Maka sebenarnya dia meragukan keberadaan Allah. Dalam pengertian yang paling luas, jadi ateisme itu adalah ketiadaan kepercayaan kepada keberadaan Allah. Jadi orang yang tidak yakin terhadap Allah itu namanya ateis. Sedangkan agnostik itu meragukan atau tidak mau tahu atau tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dia nggak peduli. Jadi perbedaannya itu saja. Kalau ateis benar-benar dia tidak yakin tentang keberadaan Allah. Tapi kalau agnostik dia ragu. Nah, dalam Islam banyak orang yang meragukan tentang keberadaan Allah. Ya seperti orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban seperti sholat. Dia muslim, itu sebenarnya dia ragu terhadap keberadaan Allah. Tidak peduli, tidak mau tahu. Mungkin tetangga kita atau teman kita, dia biasa-biasa saja terhadap perintah Allah itu. Apalagi mempercayai tentang hari kiamat, ada azab, akhirat. Allahnya saja dia ragukan, agnostik itu. Bagaimana dia mau menjalankan atau meyakini yang gaib-gaib yang lainnya? Ateis dan agnostik ini dua pandangan yang berbeda tentang keberadaan Allah. Tadi sudah saya jelaskan kalau ateis itu paham yang tidak percaya, bahkan menolak
tentang keberadaan Allah. Agnostik juga sama. Dia berpandangan bahwa keberadaan Tuhan itu tidak bisa diketahui dan dibuktikan secara rasional, sehingga dia cenderung meragukan atau mengambil sebuah posisi ya biasa-biasa saja. Perbedaan utama antara ateis dan agnostik itu, kalau ateis itu ketidakpercayaan. Posisinya dia yakin bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini sangat berbahaya ya. Pandangannya secara aktif menolak tentang keberadaan Tuhan, tentang keberadaan Allah itu dia tolak. Sikapnya yakin bahwa Tuhan itu tidak ada. Mungkin di Indonesia adalah orang-orang yang begitu ya. Banyak sebenarnya. Sikapnya nggak usah bicara soal agama lah. Nggak usah bicara soal agama berarti tidak bicara tentang Tuhan kan gitu. Udahlah kita ini jangan bicara soal agama. Memisahkan antara agama dengan dunia. Itu saja sebenarnya sudah agnostik, meragukan keberadaan Allah itu. Padahal agama itu, din itu mencakup segala sesuatunya. Kalau agnostik itu ketidaktahuan. Jadi posisinya meragukan, tidak tahu atau tidak peduli. Tuhan itu mau ada atau tidak, nggak peduli saya. Nah, ini banyak ini. Apalagi di kalangan-kalangan kampus itu banyak betul agnostik ini, masa bodoh terhadap Tuhan. Pandangannya menganggap Tuhan tidak bisa dibuktikan melalui sains ya, dan rasio. Bagaimana membuktikan adanya Tuhan? Ketika kita sholat Pak ya, kan tertuju kepada Allah Pak ya. Ketika kita tertuju kepada Allah tuh, ini sedikit agak ini ya. Apakah bacaan Allah atau Allah itu sendiri? Pasti buyar kan? Maka wajar kalau kita sholat yang terbayang adalah benda. Pasti benda. Allahu Akbar, ingat dompet hilang kan gitu kan. Ada masalah masuk, pasti itu. Karena kita sendiri bingung. Ini menyembah Allah yang mana gitu kan gitu. Masih tidak terbayang gitu kan. Ibu-ibu, saya takut, maafin terlalu ketinggian saya takut ibu-ibu ya Bu ya. Ini emang ya nggak apa-apa lah, dengerin aja lah, nggak apa-apa Bu ya. Sikap orang agnostik itu menangguhkan penilaian tentang adanya Tuhan karena tidak ada bukti secara rasio. Menurut paham agnostik ini ya. Jadi perbedaan utamanya kalau ateis itu fokus tidak percaya. Tapi kalau agnostik itu fokus pada ketidaktahuan. Tidak tahulah pokoknya tentang Tuhan. Udahlah jalan-jalan aja lah hidup ini. Nah, seorang bisa menjadi ateis atau agnostik itu diakibatkan karena kurangnya pengetahuan. Karena kurangnya pengetahuan. Menurut informasi bahwa kelompok ateis ya, dan agnostik ini di dunia ini sudah mencapai 26% dari jumlah penduduk dunia. Ini tahun 2023. Tahun 2023 itu jumlah penduduk dunia 8,05 miliar. 26%. Berarti sekitar ya 2 miliar lah manusia yang tidak mau meyakini keberadaan Allah atau tidak mau tahu tentang Allah. Banyak ini Pak, sangat banyak ini. Maka wajar kalau di Eropa itu banyak orang-orang yang meninggalkan gerejanya, bahkan sampai gereja dijual. Muhammadiyah sendiri beli kan, di gereja dijadikan masjid ya, karena memang jenuh. Dia tidak tahu
tentang apa agama itu, apalagi agama tidak bisa memfasilitasi ya, masya Allah sulit amat ya, memfasilitasi pemikiran tentang siapa Allah itu kan gitu. Bahkan di tahun 2026 ini banyak orang yang tidak meyakini tentang keberadaan atau ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kelompok ini, ateis maupun agnostik, menganggap bahwa hidup ini hanya sekali saja di dunia. Jadi tidak yakin adanya azab kubur, tidak yakin ada azab akhirat, surga neraka itu. Tidak yakin. Dua kelompok ini, ateis maupun agnostik. Orang Tuhannya saja tidak dipercaya, apalagi yang lainnya gitu kan. Jadi inti ajaran Islam itu sebenarnya keimanan, meyakini adanya Allah. Kalau sudah meyakini adanya Allah, kemudian ya kesananya yakinlah kan. Kelompok ini biasanya menikmati hidup sepuas-puasnya. Jadi ngapain percaya kepada Tuhan, ngabisin waktu saja gitu. Ngapain sholat sih? Sholat 15 menit, kalau seandainya produksi apa sajalah misalnya, atau produksi Supermi misalnya, itu 15 menit itu sudah berapa dus itu, buang-buang waktu. Jadi pemikirannya dunia saja, biasanya seperti itu. Kelompok ini tidak mau meyakini hidup setelah mati. Kalau kita kan setelah hidup ini ada di alam barzah. Boro-boro mereka meyakini adanya hidup di alam barzah kan gitu. Sudahlah, kita hidup ini seperti hewan lah. Hidup mati ya mati gitu. Kita ada ya kebetulan saja. Nah, pemikiran orang-orang sekarang seperti itu ya. Makanya masjid sebanyak ini, kenapa kok orang-orang nggak mau ya untuk melakukan ibadah sholatnya? Zuhurnya saja paling banter 2 di Nurfat itu, paling 1-2 Pak ya. Padahal orang sebanyak itu kan gitu. Kenapa orang nggak mau ke masjid? Karena dia agnostik, ragu kepada Allah. Kalau orang-orang itu yakin, pasti penuh, berebut orang. Kan aneh, orang masjid banyak, bahkan ada masjid kalau zuhur nggak buka karena nggak ada jamaahnya. Musola itu ada, saya pernah mendatangi sebuah musola, kok nggak ada azan. Saya azan sendiri, saya tunggu, nggak ada juga. Sholat sendiri, udah pulang sudah. Itu musola, itu banyak musola-musola yang kosong kalau zuhur itu. Saya ke Kalianda itu ada masjid, aduh ini jam udah mau azan ini, mampir, nggak ada yang azan, satu pun nggak ada orang. Habis sholat zuhur saya lanjutkan perjalanan. Begitu juga saya ke wilayah sebelah sana, begitu juga banyak pasti. Kenapa? Karena banyak orang yang agnostik, ragu tentang keberadaan Allah. Nah, ini sangat berbahaya orang seperti ini Pak ya, sangat berbahaya. Dan ini kenyataannya memang seperti itu. Banyak orang yang tidak meyakini keberadaan Allah. Mulutnya iya, ya saya yakin adanya Allah, tapi tindakannya mencerminkan bahwa dia tidak masa bodoh terhadap Allah. Berarti kan jumlahnya banyak orang-orang seperti ini. Dan saya yakin jemaah sekalian, ketika kita mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar kan, pasti hati itu bergetar, ya Allah, Allah yang maha besar, saya dipanggil oleh Allah, datang pasti. Kalau seorang muslim ketika dipanggil Allah Akbar tidak datang, berarti dia meragukan keberadaan Allah. Itu saja sebenarnya, menyepelekan kan gitu. Kan aneh kalau ada masjid yang jamaahnya kalau zuhur 2 orang misalnya, bahkan nggak ada imam di sebuah itu, kan aneh. Berarti dia ragu. Mulutnya mengatakan ya saya percaya, tapi perbuatannya sebenarnya dia tidak yakin keberadaan Allah. Nah ini
permasalahan umat kita di masa sekarang ini. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Nah, orang-orang ateis atau agnostik ini mengatakan bahwa hidup ini hanyalah di dunia saja. Kita ini hanya hidup di dunia saja, berkata. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada waktu atau masa. Jadi mereka menganggap bahwa hidup dunia ini ya beginilah gitu. Kita hidup, kita mati itu karena waktu. Karena berjalannya waktu, tua, sakit, mati, ya karena waktu itu semua. Bukan karena Allah. Padahal sesungguhnya, Masya Allah, semua ini karena Allah, Pak. Maka wajar kalau Allah Akbar bagi orang yang beriman, dia bergetar hatinya, dia datang ke masjid. Jadi yang kita pengajian lama-lama ini nggak ada istilah tidak sholat berjamaah, Pak ya. Ketika dipanggil Allahu Akbar datang, Pak. Itu menandakan kesetiaan kita meyakini bahwa Allah itu ada. Tapi kalau kita masih males-males, sudahlah di rumah saja kan itu. Nunggu jam 2 juga masih lama waktunya. Itu meremehkan Allah namanya. Padahal kita ini adalah orang-orang yang yakin kan itu. Kalau orang yang yakin, begitu dipanggil oleh Allah datang dia, Pak. Ya Allah, saya ini milik Allah. Yang menyebabkan hidup dan mati saya Allah. Tapi kalau mereka ini, orang-orang ateis dan agnostik ini, mati dan hidup itu karena masa, karena waktu saja. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja, hanya duga-duga saja. Ini banyak kelompok-kelompok yang seperti ini. Makanya bagi jamaah yang agak malas-malesan sholat berjamaah, itu hati-hati itu. Setan terus menggoda, lama-lama kita meninggalkan sholat. Tadinya sholat berjamaah kita tinggalkan, lama-lama sholat wajibnya kita tinggalkan. Jadi tauhid juga mengalami krisis ya, krisis tauhid namanya. Pengikisan akidah. Dengan seperti itu. Mereka orang ateis dan agnostik ini lebih menghargai tujuan hidupnya adalah materi atau dunia. Segala cara dia kejar seolah-olah dia tinggal selamanya di dunia. Padahal pasti mati kan. Pasti larinya ke materi atau dunia. Urusan perut. Seseorang kalau ribut di masjid, pengurusan ribut, pasti ujung-ujungnya nggak mencari doa Allah. Urusan perut, urusan materi pasti. Makanya orang yang meyakini adanya Allah itu, Masya Allah, sungguh luar biasa. Pada masa Rasulullah SAW berdakwah itu yang dimulai ditanamkan adalah tauhid dulu. Keyakinan kepada Allah. Baru fikih dan lain-lain. Karena keyakinan kepada Allah ini merupakan satu hal yang paling penting ya. Bahkan sampai orang rela mengorbankan nyawa itu karena tauhid itu. Perang nggak takut mati, malah pengen mati. Dalam Islam kan begitu. Karena mati itu adalah jihad fisabilillah, mati syahid. Beda dengan orang-orang yang tidak Islam, perang malah pengen hidup dia, pengen hidup bahagia. Kalau dalam Islamnya Allah kan semuanya. Itu bedanya. Nah, orang-orang agnostik itu kan dia ragu terhadap Tuhan karena nggak masuk akal gitu. Mari kita buktikan sejenak pakai apa? Pakai akal gitu kan. Mereka kan meyakini bahwa ragu keberadaan Allah. Kalau ateis salah, nggak yakin betul dia. Tapi pembuktian adanya Allah itu bisa melalui akalnya. Pertama, kita lihat dari adanya hasil ciptaannya itu sajalah. Adanya bumi dan langit. Jangankan adanya kita saja.
kok saya ini bisa ada seperti ini. Itu sebenarnya meyakini bahwa adanya keberadaan Allah. Jadi pembuktian adanya Allah itu mudah sebenarnya. Kita lihat dari adanya hasil ciptaannya. Dan ini nggak bisa dibantah ya, nggak bisa dibantah. Segala sesuatu itu pasti ada yang mengadakan. Nggak mungkin tidak ada yang mengadakan. Itu saja. Nggak usah pakai dalil nakli lah, pakai akal saja. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang mengadakan. Kemudian yang kedua, adanya keteraturan alam. Teratur alam ini pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala. Pakai dua itu saja sudah cukup sebenarnya. Kalau seandainya kita bertemu dengan orang-orang yang tidak meyakini bahkan ragu kepada keberadaan Allah, yang pertama adanya hasil ciptaan, yang kedua adanya keteraturan alam. Bila kita perhatikan Pak, makhluk yang ada di muka bumi ini berjenis-jenis, berbentuk-bentuk, serta berbagai macam cara berkembang biaknya. Ini membuktikan adanya Allah, keteraturan alam. Ada yang bertelur, ada yang beranak. Itu siapa yang mengatur? Kan mustahil. Kalau misalnya teratur begini nggak ada yang mengatur, kok bisa meyakini bahwa tidak ada Tuhan itu? Dari mana dalil aklinya itu, dari akalnya itu? Coba kalau ditanya gitu kan, kok Anda tidak yakin kepada keberadaan Tuhan? Kenapa alasannya? Adanya alam ini, adanya keteraturan alam ini pasti ada yang mengatur, nggak mungkin lah. Saya duduk di sini nih, ditaruh di sini, ini ada yang ngatur ini kan? Gitu. Pengurus yang ngatur kan? Nggak mungkin nggak ada yang ngatur itu. Dari situ saja, secara akal pasti kita meyakini adanya Allah SWT. Dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ard wa la tara idh yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsarun. Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga dari kami, seperti kalian. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Allah lah mereka dikumpulkan. Jadi surat Al-An'am ini menegaskan bahwa semua makhluk hidup, baik binatang melata maupun burung, adalah umat-umat seperti kita juga yang diatur oleh Allah SWT. Jadi sudah diatur. Tidak mungkin lah teratur begini tidak ada yang mengatur. Makhluk hidup adalah umat. Binatang dan burung memiliki keteraturan hidup, insting dan komunitas layaknya manusia. Jadi semua ini sudah diatur sedemikian rupa. Kok orang masih nggak yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, untuk membuktikan keberadaan Allah, tadi kan adanya ciptaannya, yang kedua ada keteraturan alam, yang ketiga adanya kerusakan alam. Pasti rusak lah. Manusia kita saja rusak kan gitu. Letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor yang terjadi secara alami, ini pasti ada yang mengatur. Nggak mungkin lah kalau misalnya kita ini terjadi dengan kebetulan, kok bisa rusak? Secara akal saja begitulah kira-kira. Dan juga sudah merupakan fitrah manusia. Ada orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia berkata begini, ya mudah-mudahan saya diberikan keselamatan. Lah dia kata-kata mudah-mudahan itu kepada siapa dia tujukan kan gitu. Dia nggak percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kadang sering mengucapkan, ya mudah-mudahan saya selamat. Mudah-mudahannya kepada siapa? Pasti kepada Tuhan kan gitu, sang pengatur alam ini. Dia mengucapkan itu. Jadi secara akal tidak mungkinlah kita tidak meyakini adanya Tuhan. Tidak mungkin kita meragukan keberadaan Allah.
Manusia yang tidak tahu Allah atau ragu bahkan tidak yakin tentang keberadaan Allah, pasti dia tidak tahu akan tujuan hidupnya. Dia nggak paham hidupnya kemana. Ya, pasti dunia kan gitu. Pasti tidak tahu tujuan mengapa dia diciptakan, untuk apa saya diciptakan ini ya. Nggak tahu dia. Orang yang tidak meyakini keberadaan Allah. Kemudian, untuk apa saya berada di dunia ini? Kalau dia tidak yakin kepada Allah, dia tanya untuk apa saya berada di dunia ini? Apa untuk menu-menuin tempat aja gitu kan? Sudah di dunia susah lagi hidupnya kan gitu, sengsara lagi. Apa itu maksud Allah? Tidak. Allah tidak seperti itu kan gitu. Maka orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Allah ini sangat sedih kita Pak ya. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, tanamkan dalam diri pribadi bahwa jangan sekali-sekali bergeser keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita bertemu dengan mereka, ajak dialog. Saya malah senang berdialog dengan orang-orang yang ragu terhadap Tuhan. Karena inti agama itu adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak dialog. Jadi ngapain aja kamu hidup dunia ini? Kalau hanya sekedar berkembang biak, makan, minum, apa bedanya dengan hewan? Beranak lagi ya, hidup cuma ngeberanak aja kan gitu. Apa hidup ini? Bukan itu tujuan hidup kita Pak ya. Jadi tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Dulu saya pernah bercerita pada masa Abbasiyah ada seorang filosof yang tidak meyakini keberadaan Allah. Kalau nggak salah dulu saya pernah bercerita. Jadi ada pada masa Abbasiyah itu perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat. Ada sekelompok orang yang tidak yakin terhadap keberadaan Allah, dan hari ini pun masih banyak Pak ya. Bayangkan 2 miliar itu banyak gitu. Belum lagi pengaruh mereka, itu yang kelihatan. Belum lagi dalam perbuatan. Mungkin orang-orang Islam yang sebenarnya tidak yakin bahkan ragu kepada Allah banyak kan gitu. Buktinya apa? Buktinya jamaah-jamaah sedikit kan gitu. Itu saja sebagai bukti gitu. Jadi ada seorang filosof pada masa Abbasiyah yang tidak meyakini keberadaan Allah. Bahkan dia mendirikan tempat belajar, tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Dia kumpulkan orang-orang itu. Dia dialog. Justru aliran baru ya, aliran yang tidak meyakini keberadaan Allah. Dan mereka ini adalah orang-orang kaya, biasanya cari duit aja kerjanya kan gitu. Siang malam pikirannya duit saja. Bahkan tidur juga di atas duit, mungkin begitu gitu. Duit saja pikirannya itu. Dunia terus dia kejar. Hatinya itu ya terpaut kepada dunia gitu. Jadi ada orang-orang seperti itu. Dia kumpulkan orang-orang yang sepemikiran. Kemudian seorang pemimpinnya itu jatuh sakit. Kebetulan kan dia cerdas. Biasanya orang-orang seperti itu cerdas Pak ya, biasa dialog, biasa diskusi. Rupanya seorang pimpinannya ini kena sakit dia. Dalam sakitnya dia berpikir, benar enggak sih saya ini adalah kelompok orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah, bahkan ragu kepada Allah. Dia kumpulkan lagi murid-muridnya, diajak diskusi. Saya ini sudah tua, sudah sakit. Kita ini adalah kelompok orang yang tidak meyakini keberadaan Allah. Oleh karena itu, coba jawab pertanyaan saya. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, ya kita tetap pada pendirian bahwa kita adalah kelompok orang yang tidak meyakini keberadaan Allah. Tapi kalau tidak bisa dijawab, maka kita harus yakin kepada Sang Pencipta. Ada 5 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, dari mana asal kita? Dari pertanyaan itu saja, dari mana asal kita? Mereka bingung jawabnya kan? Ya sudah, kita mah kebetulan saja. Ada yang jawab begitu. Kita ini ada ya kebetulan lah. Kalau kebetulan, apa mungkin sesuatu yang kebetulan itu akan teratur? Contoh Pak, saya mau melukis, mau membuat manusia ini.
Masa bodoh lah, saya lempar-lempar aja. Mungkin nggak jadi manusia Pak lukisan saya itu? Atau pemandangan yang indah? Kan nggak mungkin. Kebetulan itu sulit. Dari situ mereka hambar, dari mana asal kita? Bingung. Kalau kita ditanya dari mana asal kita. Nah, kita kan punya Al-Qur'an ya. Punya wahyu. Nah, itu bisa menjawab. Kalau mereka pakai akal, dari mana asal kita? Ya paling asal-asalan saja jawabnya. Kebetulan kok. Yang memang kita ada sendirinya, ya nggak mungkin lah kita ada dengan ada sendirinya. Satu pertanyaan nggak bisa dijawab oleh mereka. Itu orang-orang pintar tuh. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, hidup ini panjang atau pendek? Mereka nggak bisa jawab. Seperti saya ini sudah sakit, berapa tahun lagi kira-kira? Kan nggak ada yang tahu. Hidup ini panjang atau pendek? Nggak ada yang tahu kan gitu. Kita juga nggak ada yang tahu kan. Apa besok, apa pulang nanti, ya nggak ngerti lah. Kemudian pertanyaan ketiga, kemana sih kalau setelah mati itu? Pada ngarang-ngarang, kemana ya kalau sudah mati ya? Ya udahlah dikubur aja, habis dimakan ulat. Apa seperti itu gitu? Pertanyaannya. Apa hanya sebatas itu? Kita mati ya begitu saja. Terus lahir lagi mati ya begitu saja. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Ya, berdebat ya. Kemudian yang keempat, adakah balasan perbuatan baik dan buruk? Kita nih melakukan kebaikan, ada balasan nggak? Ya biasa-biasa saja lah. Berbuat buruk, ya biasa-biasa saja lah, nggak ada balasan. Kalau gitu kita berbuat jahat aja kan gitu. Daripada berbuat baik, nggak ada balasannya kan itu. Mereka tidak bisa menjawab apakah ada balasan perbuatan baik dan buruk, nggak bisa ngejawab. Terus pertanyaan kelima, seorang pemimpin ini, mengapa hidup ini tidak terlepas dari sebuah sistem? Ada siang, ada malam, kemudian ada tahun, kan sistem kehidupan ini. Kok kita tidak bisa terlepas dari sistem itu gitu? Apa kita buat sendiri siang aja terus? Kayaknya nggak bisa, kita diatur kan gitu. Nah ini siapa yang mengatur sistem ini? Nah dari situ saja mereka nggak bisa menjawab. 5 pertanyaan ini kalau ada orang yang meragukan Tuhan, tanya dari mana asal kita, hidup ini panjang atau pendek, kemudian kemana setelah kematian, adakah balasan perbuatan baik dan buruk, kemudian mengapa hidup ini tidak bisa terlepas dari sistem. Nggak bisa jawab Pak. Akhirnya seorang ketua ini yang ateis ini, ada sebagian agnostik, ragu dia. Kalau gitu saya masuk Islam sajalah. Akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah Pak ya, akibat dialog. Nah, bagaimana jawaban Islam terhadap 5 pertanyaan ini? Gitu. Kalau Islam ya bisa menjawab Pak. Pertama, dari mana asal kita? Lihat saja di surat Al-Hijr, kita pakai wahyu kan Pak ya. Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam maksudnya, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dari situ saja kita bisa menjawab kan. Dari mana asal kita? Ya, dari Allah. Allah yang menciptakan Nabi Adam itu dari tanah liat yang kering, lumpur hitam yang dibentuk. Dalam surat Al-Hijr ayat 26 ini sudah bisa terjawab. Kalau pakai pemikiran, dari mana asal kita? Dari mana ya? Nggak bisa pemikiran kita untuk menjawab hal-hal seperti itu. Kemudian di surat Al-Mu'min juga begitu. Banyak ayat-ayat yang bicara tentang asal penciptaan kita. Seperti Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 itu bicara tentang penciptaan kita. Ayat 12-nya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah.
dari air mani. Ya, itu jawaban-jawaban Islam. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 itu bicara tentang penciptaan manusia dari alaqah jadi nutfah jadi dan seterusnya. Jadi Islam bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para filosof-filosof tadi. Kemudian yang kedua, hidup ini panjang atau pendek? Dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu. Yang menentukan ajalnya siapa? Allah. Itu saja kok ya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak bisa meminta penundaan dan tidak bisa meminta percepatan sesaat pun. Itu saja. Jadi yang menyebabkan kematian, hidup dan mati ini adalah Allah. Itu saja jawaban Islam. Kalau mereka ditanya hidup ini panjang atau pendek, ya tergantung waktu aja lah. Kalau wayanya mati ya mati, kalau wayanya masih hidup ya hidup. Nggak bisa seperti itu. Jadi ada batas waktu, Allah yang menentukan kematian seseorang. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa juga dipercepatkan. Saya agak cepat saja Pak ya, karena lewat 12 jam 7 lewat 12 isanya ya. 12 ya. Ya Pak, baru lewat 2 Pak ya. Dan kapan meninggal itu kita tidak tahu. Kapan, di mana prosesnya itu hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, kemana setelah kematian? Kemana sih setelah kematian? Atau dikubur udah dimakan cacing begitu saja udah selesai? Enggak begitu Pak ya. Kita lah orang-orang yang beriman kepada Allah pasti yakin ada 2 malaikat nanti akan ditanya, dan itu pasti kita akan hadapi. Sebenarnya Pak, kalau bicara soal alam barzakh saja sebenarnya kita takut Pak ya untuk meninggalkan perintah Allah itu. Bicara soal alam barzakh saja nih, ketika meninggal ditanya oleh malaikat, udah siap belum kita ini kan gitu. Ya Allah, azabnya amat pedih gitu. Orang berani-berani meninggalkan perintah Allah, padahal Masya Allah kan calon-calon mati kan kita ini kan gitu, camat semua kan. Jadi kemana setelah kita meninggal dunia? Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Kita dulu ini mati Pak dulunya. Kita yang dulu mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia hidupkan kembali, kemudian kepada Allah kita dikembalikan. Dalam surat Al-Baqarah 28 ini. Jadi fase perjalanan hidup manusia seperti itulah. Di alam ruh, kemudian ditiupkan ke alam rahim. Dalam rahim kita dikeluarkan ke dunia, setelah dunia kita di alam barzah, dalam barzah baru di alam akhirat. Itulah perjalanan hidup manusia. Jadi 5 fase perjalanan hidup manusia. Jadi kemana setelah kematian? Ya seperti itu perjalanannya. Kalau ditanya dengan orang-orang yang meragukan adanya Allah, bahkan tidak percaya kepada Allah, coba ditanya kemana kalau sudah mati? Ya sudah, dimakan belatung aja. Apa sederhana itu gitu kan? Pasti dipertanggungjawabkan tentang kelakuan kita di dunia ini. Amal-amal baik maupun buruk akan dicatat oleh Allah. Kemudian yang keempat, jawaban Islam ini, adakah balasan perbuatan baik dan buruk? Kalau dalam Islam kan ada, dalam Al-Quran kan gitu, pasti ada. Seperti dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya Allah akan memperlihatkan balasannya. Sebenarnya kata-kata yarahu itu memperlihatkan. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya Allah akan memperlihatkan balasannya.
Ada juga diartikan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun pasti akan mendapat balasannya. Ya mungkin diperlihatkanlah balasannya Allah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun pasti Allah akan memberikan atau memperlihatkan balasannya juga. Artinya ada dalam Islam. Ketika kita berbuat baik ada balasan, ketika kita berbuat buruk juga ada balasan. Kan sederhana itu. Maka banyak-banyaklah berbuat baik supaya kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengapa hidup ini tidak terlepas dari sebuah sistem? Surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah, wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fahya bihil ardu ba'da mautiha, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah washabil musakhkhari bainas sama wal ard, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan dikendalikan dari langit dan bumi. Ya semua ini sungguh la ayatil qaumi yaqilun, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kalau ditanya mengapa hidup ini tidak terlepas dari sebuah sistem? Ya, jawabannya surat Al-Baqarah ayat 164. Itu saja. Jadi semua ini teratur, sudah diatur oleh Allah. Jadi langkah sayangnya orang-orang yang pada hari ini meragukan keberadaan Allah. Di antaranya bagi kita yang belum sanggup melaksanakan perintah Allah. Ya, kalau kita mungkin ya, mudah-mudahan iya, mudah-mudahan tidak. Takut kita ketika tidak melaksanakan perintah Allah, terutama ya sholat 5 waktu dan dilakukan berjamaah. Kalau kita sedikit berkurang tidak berjamaah, hati-hati Pak, bergeser. Itu setan itu akan membisikkan, sudahlah di rumah juga bisa, sudahlah jam 2 juga masih bisa. Terus pemikiran kita terhadap dunia lama-lama kita termasuk orang-orang yang agnostik, yang ragu terhadap Tuhan. Memang dari pemikiran kita tidak meragukan keberadaan Allah, tapi secara perbuatan kita termasuk orang-orang yang meragukan adanya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan.